itu sudah mendapatkan penghasilan itu sejak SMA, betul, Kak? Iya, dari kelas 2 SMA. Aduh, 2 SMA pada saat itu saya lagi ngapain ya? Teman-teman lagi ngapain tuh 2 SMA? Ada yang mungkin lagi nongki-nongki asik ya, nongkrong-nongkrong bareng teman, kemudian jalan-jalan dan sebagainya. Ini Kak Grace 2 SMA udah dapat penghasilan. Penghasilannya berapa kalau boleh tahu, Kak? Kalau dulu, masih sejutaan, kalau sekarang sehari bisa 3,7 Sorry nih, maksimal. 1 juta bukan per bulan. Bukan, itu per hari. Kakak dikasih uang sama orang tua 1 juta per hari. Oh maksudnya dikasih orang tua. Oh enggak, aku Sorry tanya aja. duitnya segitu banyak dari orang tua tuh dari mana, Kak? Dari dulu sering minta sama orang tua, kalau sekarang dapat sendiri. Jadi waktu SMA yang Kakak bilang setiap hari dapat 1 juta itu tuh dari orang tua atau dari yang lain, Kak? Dari bisnis yang ini. Oh, wow, wow, wow. SMA waktu itu mulainya kelas berapa, Kak Grace? Dari kelas 2 SMA. 2 SMA itu bisnis terus langsung dapat uang segitu banyak. Iya. Waduh, saya agak merasa tertampar.com nih, Kak. 2 SMA sudah bisa menghasilkan uang setiap hari 1 juta. Coba ngacung di sini abang dan kakak siapa yang sama kayak Kak Grace waktu SMA dapat uang 1 sampai 1 jutaan gitu per hari loh, bukan per bulan ya. Kalau misalnya usianya mungkin sudah agak kepala 4 ya dikurskan berapa tuh kalau 1 juta zaman dulu ya waktu SMA ya. Mungkin sekitar 400.000, 500.000 ada nggak di sini? Kalau ada ngacung dong. Kalau ada yang kayak Kak Grace, nggak ada loh. Cuman Kak Grace doang ini yang waktu itu per hari 1 jutaan dari bisnis. Oke, bisnis boleh tahu Kak, apa sih yang Kakak jalani di bisnis itu Kak Grace? Ini ada di baju. Ada di Mungkin baju. ya, Oh, mungkin itu oke. ya, mirror ya. Iya. Oh, Kak, boleh cerita apa sih yang Kakak lakuin sehingga setiap hari bisa dapat 1 juta gitu? Secara ya, anak SMA dulu Kakak waktu kelas 2 SMA itu apa nggak main-main, Kak? Nggak Iya, gaul gitu? dulu dulu memang suka itu main-main, tapi habis tegur orang tua, jadi ikut bisnis deh. Oh gitu. Iya. Baiklah, baiklah. Oke, oh ya Kak Grace di mana Kak domisilinya sekarang Kak? Iya, sekarang itu di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Oh Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dan Kakak dari waktu SMA udah di sana? Udah dari kecil, Oke, dari jadi Kakak umur 6 dari tahun. sejak kecil 6 tahun sudah di Palangkaraya dan SMA kelas 2 sudah dapetin tadi 1 jutaan dan sekarang di umur 18 tahun 3,5. Ntar dulu ya Kak, saya hitung ya. Kalau per hari 3,5 berarti Kakak per bulan itu gede banget ya Kak. Hampir 100 juta. Nggak juga, Ini kadang. gaya kadang ini gayanya santai-santai kayak gitu. Ya juga. Tapi duitnya banyak banget. Kak Grace, apa sih yang Kakak lakuin Kak sejak SMA sampai sekarang Kak? Spill-spill dong sama kita. Kalau dulu itu suka bantu mama, kayak share-share di Facebook tentang bisnis ini, gitu. Oke. Jadi, pernah waktu itu di-inbox sama Ibu Bupati, kebetulan Ibu Bupati kabupaten di sini juga, jadi dia pengen ikut bisnis, Oh, gitu. Bupati perwira tinggi. Bupati. Oh, Bupati. Oh, Ibu Bupati. Iya, Ibu Bupati. Wow, kok bisa sampai koneknya ke Ibu Bupati? Nggak tahu juga. Oh, oke. Terus beliau pengen bisnis. Terus kemudian? Iya, habis itu ketemu lagi sama, kepala kepala Honda di Palangka, gitu. Ketemu juga sama istri kepala bank di Kalimantan Tengah, gitu.
Jadi mulailah bisnis. Itu Ada jaring yang ketemu Kak Grace aja gitu, ketemu sama sama orang mama. Kalau Kak sama Grace nggak mama. mungkin juga. Oke. Tapi Iya, Kak Grace ngomong gitu, ketemu sama mereka tuh bicara gitu. iya pelan-pelan. Oke, Gitu. jadi kakak tadi sharing-sharing di Facebook. Heeh. Terus ada yang kemudian hubungin, ketemu tadi sama ada Bu Bupati, kemudian tadi yang ke Honda, terus kemudian juga ada yang tadi pejabat tinggi lagi gitu ya Kak. Mm-mm. Oke, terus apa lagi Kak yang dilakuin Kak sampai bisa dapatnya 1 juta per bulan? Kadang roadshow juga, tapi roadshow itu Grace lakuin pas udah lulus SMA. Jadi udah ada waktu roadshow ke desa-desa, ke Roadshow ke pedalaman desa-desa. Maksudnya roadshow ke desa-desa kakak naik apa mobil mobil. gede gitu, terus jalan-jalan gitu ke Iya, desa-desa? uh-uh. Oke, terus ngapain Kak di desa itu? Sharing tentang uh, bisnis ini sama produknya. Karena kan dari produk ini kan nenek aku juga sembuh gitu. Oh, Sembuh dari sakit. kakak kenal produk ini karena oma kakak sembuh gitu. Ada penyakit Ya, terus pakai produk ini terus sembuh gitu. ya sembuh. Dulu sebelum kenal produk ini, nenek aku itu mengalami kayak diabetes tapi nggak parah. Cuman dia diabetesnya bawaannya buram gitu. Habis itu ditambah lagi di lututnya rematik plus asam urat. Jadi 4 bulan itu, sorry ya, 4 bulan itu eh, nggak bisa jalan, nggak bisa apa-apa. Jadi setiap harinya pakai popok aja, terus dimandiin. Oh, sampai begitu ya Kak. Padahal tadi diabetesnya sebenarnya nggak parah-parah banget ya. Iya, cuman yang paling parah itu asam urat plus rematiknya aja di lutut. Jadi bawaannya nggak bisa jalan. Oh, gitu. Terus kemudian mengkonsumsi produk ini gitu Kak. Iya, mengonsumsi SOP 100 ya. Oh, itu SOP berapa 100. lama Kak sampai kemudian beliau bisa kembali pulih? Ke dulu waktu ditawarin cuma coba 1 box, dia ngerasa nyaman, akhirnya pesan maksimal apa paling banyak itu 8 box udah total sembuhnya. Udah bisa jalan lagi? Udah enak, udah bisa berkebun, udah bisa warawiri kayak cerita-cerita sama tetangga. Senang banget ya. Iya, makanya Oke. dari Hah? itu sharing-sharing ke orang yang mungkin ada juga gejalanya gitu. Oh, kakak Iya, sharing lewat Facebook tadi. Facebook dan tatap muka offline. Oh, jadi kalau secara itu cuman Facebook Kak. Instagram nggak dipakai Kak? Nggak pakai Instagram. TikTok Jarang. gitu. Oh, oke. Iya, Temanan kakak di Facebook banyak. iya banyak. Oke. Dan lebih banyak tatap muka tadi. Iya, lebih banyak tatap muka. Tatap mukanya sama yang nenek-nenek juga gitu. Iya, Oke, iya iya. Karena tadi punya testimoni yang omanya Kak Grace sembuh ya dengan tadi mengkonsumsi tadi ya diabetes, asam urat mm-mm. gitu ya, rematik itu sembuh. Oke. Iya, Terus tadi menarik nih Kak, waktu Kakak cerita Kakak jalan-jalan ke heeh, pedalaman Kalimantan sana, mm-mm. sharing-sharing sama mereka. Halo. Iya. Ya, sharing-sharing sama mereka terus kemudian dari sharing-sharing itu mereka ada yang mau beli produk yang Kakak sharing-sharing itu. Mungkin kalau misalnya di 10 yang kita datangin, 5 dari yang 10 itu beli gitu. Oh, jadi Dan juga udah, setengahnya. ya udah, ya udah ada yang ngerasain juga ada perbedaan lah habis konsumsi produk ini gitu. Oke, dari 10, 5 yang kemudian membeli. Itu ke pedalaman. Iya, kadang
di kampung juga. Karena ngelihat nenek, itu kan sembuh, jadi mereka mau tahu, kalau bahasa Dayaknya di sini ya, "Narai obat tanah," katanya gitu. Tapi kalau bahasa Indonesianya, "Apa sih obatnya?" Gitu. Oh, itu Kakak bawa omanya jalan ke pedalaman atau Enggak, gimana? sama mama aja, karena kan Oh, simpan biasanya kalau, mama itu dokumentasi itu penting. Jadi misalnya, before dia setelah sembuh, after setelah dia sembuhnya gitu. jadi kelihatan Disimpan. perbedaannya Kak ya, before afternya ya. Iya, gitu. Oke, itu waktu Mhm. pertama kali menjalankan bisnis itu Kakak dapetnya pertama kali banget 1 bulan pertama tuh dapat berapa tuh Kak Grace? Udah lupa sih soalnya nggak ngecek. Oh, oke oke. Ya, Oh, mungkin kira tahun mhm, pertama sebulannya cuma 3 juta. tahun pertama sebulan 3 juta. Oh, Iya, oke, baik baik. Itu berproses awal-awal. begitu ya Kak? Iya iya. Iya. Oh, oke, tahun pertama sebulan 3 juta, tapi udah keren banget itu sih kalau untuk anak SMA. Ya ampun, entrepreneur betul nih Kak Grace disebut entrepreneur muda. Terus sampai sekarang tetap menjalankan bisnis itu. Tetap. Sementara Kakak kan masih kuliah, Kak. Terus kapan Kakak ngerjainnya? Kalau kuliah kan waktunya jadi lebih juga tightly ya. Semester berapa Kak Grace sekarang? Semester 2 cuman kemarin, waktu naik semester Grace minta pindah, jadi dari hari Jumat hari Senin sampai Jumat dipindah jadi Sabtu Minggu, gitu. Jadi Senin sampai Jumatnya itu bisa roadshow, bisa kayak Wah, prospek gitu. jadi porsinya lebih banyak adalah roadshow-nya ya dibandingkan kuliah Iya ya Kak Grace. Iya, iya iya sih, udah penghasilannya udah keren banget. Saya juga kalau jadi Kak Grace gitu tuh. Jadi Senin sampai Jumat Kakak roadshow. iya, Oh, oke. Kira-kira nih Kak, biar kita dapat gambaran. Per hari itu Kakak ketemu-ketemu orang tuh berapa banyak sih Kak Grace? eee, biasanya kalau member-member suka ke sini itu rombongan. Kan kami, mama ada bikin base camp di Palangkaraya, jadi, sekali rombongan itu bisa 10 orang, Oke, mereka yang datang tuh. ke tempat Kak Grace. Iya, dibikin Oke. base camp. Terus dari 10 orang itu biasanya kemudian kira-kira yang closing berapa banyak tuh Kak? Mereka bawa closing-an hasil dari mereka, prospek warawiri itu. Udah member gitu. Oke, iya 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 Kadang iya. bisa bawa 3 diamond. Jadi Grace, sekali setor uang itu takut-takut, soalnya kan mereka bawa cash-cash semua. Serius Kak? Lagi Iya kalau ketemu langsung udah bawa duit cash gitu? iya, Waduh waduh waduh, serem amat ya. baru nemu juga membernya. Iya iya iya. Waduh Iya, seru banget nih. heeh, Jadi Kakak Senin sampai Jumat mengadakan roadshow, termasuk juga menerima tamu gitu istilahnya ya Kak Grace ya? iya, Oke, terus tetap sharing juga di Facebook. sharing juga setiap hari. Tiap hari sharing juga. Iya, Kak, itu boleh tahu dong berarti pundi-pundinya kan udah banyak banget tuh, banyak banget. enggak juga. Udah buat beli apa aja tuh Kak? Kemarin, udah bisa bersyukur ya udah bisa beli mobil sendiri. Wow, kontan tuh, beli mobilnya kontan Kak? Iya, Expander Cross, keinginan. Oh, berapa tuh Pak Kak expander cross Kak? 300-an kemarin. Jiwa miskinku memberontak luar biasa 300 juta ya Kak. Terus Iya Kakak juga dengar-dengar Kakak juga jalan-jalan nih dari bisnis ini. iya, bulan bulan Mei nanti ke cruise, naik Bulan Mei cruise. naik cruise kapal Iya pesiar yang mewah itu iya, kapal pesiar yang mewah. bersama Ngomong-ngomong dengan
Ibu ikut juga nggak? Insya Allah kita ketemu di sana ya, Kak. Oke. Iya, nanti kita ketemu ya. Eee, di sini nggak ada ibu-ibu, Kak Grace, semuanya kakak-kakak. Jadi aku juga termasuk kakak. Ah, Kan kita oke, cuma beda 2 tahun, Kakak. Kak. Ya, Oke. oke ya, Kak? Iya, Oke, Kak Grace, kepo lagi. Ini tadi udah banyak nih yang apa namanya, yang raise iya. hand. Yang raise hand mohon izin ya, di apa namanya, ditahan dulu ya raise hand-nya karena kita masih banyak mau menggali nih, sama apa, sama Kak. Oh, ini ada nitip nih, Kakak host mau tanya dong katanya, kalau Kak Grace sedang sharing sama teman-temannya di sekolah bagaimana cara sharing-nya gitu, boleh nggak dicontohin di sini? Oh, ini mungkin Kak Brindet juga masih SMA ya, Kak Brindet ya? Gimana Kalau kira-kira Kak Grace? Iya, kalau sharing-sharing. di sekolah dulu pernah itu, kadang gini, eee, ngobrol aja ke teman, "Boleh nggak ketemu orang tua kamu atau enggak, ada nggak keluarga-keluarga kamu yang ngalamin gejala yang ada di brosur?" Soalnya Grace kan sering biasanya bawa brosur, gitu. Jadi, "Oh ada, nanti aku kabarin kalau ada." Tante aku pernah juga tantenya aku prospek gitu. Jadi dari kita ngobrol-ngobrol aja, tanya-tanya, mungkin bisa nggak ketemu orang tuanya gitu. Kalau kita misalnya kalau kita itu main ke rumahnya juga kan enak juga ketemu orang tuanya, jadi langsung ngobrol gitu. Ya ampun, Kak Grace kok berani banget sih, Kak? Ketemu sama orang-orang yang tua gitu, terus kemudian ngobrol. Itu pas ke rumah temennya Kak Grace ketemu sama tantenya sendiri atau ditemenin mama juga? Eee, Dulu sama mama. Dulu sama mama, sekarang kalau udah kuliah Kalau sendiri? iya, Oh, kadang mama juga. Semua kan support system-nya dari mama, iya iya. Tapi Kak gitu. Grace nih, kalau saya ngelihat gayanya kan Kak Grace nih orangnya masih malu-malu ya, masih kayaknya gimana gitu. Padahal kan udah penghasilannya besar, udah juga berarti total udah berapa tahun Kak menjalankan bisnis ini? 2 tahun lebih ya? 2020 akhir baru join berarti, iya 2 tahun lebih, 2 tahun lebih ya. mhm. Sebenarnya Kakak tipenya sebenarnya pemalu atau gimana? Atau enggak, Kak? Kalau kalau itu pendiam, Iya ya, kayaknya kadang aku juga diam. ngelihat kayaknya agak pendiam gitu, tapi berani gitu ngomong gitu loh. Hebat Iya, banget. dulu 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 suka diam, kalau sekarang memberanikan diri, karena disuruh mama juga. Oh gitu ya. Iya, Kak Grace pernah nggak ngumpulin teman-teman semua, terus udah gitu ngobrol di depan teman-teman sekolah gitu. Sini yuk kumpul yuk, aku pengen ngobrol deh nih tentang sesuatu. Itu pernah nggak kayak begitu, Kak? dulu pernah waktu ulang tahun, jadi aku undang ke rumah. Jadi masing-masing dikasih brosur sama mama. Jadi mama yang bilang kalau ada orang tua atau gejala yang, ada di brosur ini, boleh ceritain atau enggak temuin sama tante, kata mama, gitu. Oh gitu. Nah, sepengalaman Kak, pernah ditolak nggak Kak? Atau ngapain sih nanya-nanya keluarga gue, Kak, kepo banget gitu. Kalau yang kayak gitu, jarang, tapi kalau ditolak sering, Oh bukan ditolak, sering, tapi pasti ada. perasaannya gimana Kak ketika ditolak? Berani-beraninya dong ditolak Kak Grace segini cantik, Eee, baik budinya. Biasa aja, Oh udah ditolak biasa terbiasa. aja. Iya, Tipsnya apa Kak supaya ngerasa biasa aja Kak? bawa happy aja. Oh gitu, bawa happy, ya ampun. Nih ada nanya lagi nih Kak Grace. Kak Grace, saya kelas 2 SMA katanya. Mhm. Terus kasih tips dong gimana supaya biar berani sharing di depan teman-teman sekolah dan guru-guru di sekolah. Terus kakak pernah nggak dijauhin sama teman-teman gara-gara ah ada Grace nih, udah kita yang tadinya mau lewat di depannya
Grace udah mendingan kita melipir deh. Ntar kita ditanya-tanya lagi sama Grace, males banget gitu. Gimana Kak? Kasih tahu nih, pertama adalah tipsnya supaya bisa untuk sharing katanya. Terus sama satu lagi apa namanya dijauhin nggak sih sama teman-teman? Kakak ngerasa dijauhin nggak sih sama teman-teman sejak kakak sibuk sama bisnis ini? Kalau tips itu berani aja, beranikan diri, jangan malu gitu. Sama kalau yang ada yang minder, itu aku gak ada yang minder, bahkan aku yang minder karena aku sering gak ngumpul gitu. Karena kan sering roadshow sama mama, jadi kadang mereka ngumpul ngajak aku nggak ada respon gitu. Sibuk sama dunia sendiri, pasti ada yang bilang gitu. Iya. Kak Grace selama Senin sampai Jumat kan kakak kan membuat schedule untuk roadshow tuh. Roadshow-nya juga mungkin nggak deket-deket, mungkin juga ada yang jauh-jauh gitu ya Kak ya? Sampai Iya, keluar masuk, sampai ke pedalaman gitu Kak. kadang jamnya itu dari Pelangka ke kampung itu bisa 4-5 jam. Itu paling lama yang baru Grace tempuh gitu. 45 jam atau 4 sampai 5 4 jam? 4 sampai 5 sampai 4 Oh, jam. oh Iya, 4 sampai 5 jam. Ya maaf saya nggak iya. terlalu. Itu naik mobil. Iya, naik mobil. Naik mobil barunya Kak Grace. Iya, Oh, udah langsung dicoba ya mobil barunya ya. udah rugi kalau nggak dicoba. Oh gitu. Udah punya SIM juga Kak Grace? Udah, Udah nyetir dong? udah. Luar biasa, mantap. Nah, terus Kak Grace kan artinya kan udah banyak penghasilannya. Kemudian apa namanya? Nah, itu kakak berdiri sendiri atau ada kakak udah mulai punya banyak tim kak? Apa gimana kak? Udah banyak tim. Oh, udah banyak tim. Terus kakak mulai membina tim. Iya, bina tim juga, prospek yang baru juga iya. Oh, gitu. Itu Sibuk dong ya kak ya? enggak juga, Oh, gitu. kadang Kakak layan. masih bisa menikmati hidup. Iya, kalau misalnya nggak ada yang nyari, istirahat gitu. Masih bisa Tapi kata mama dengerin. nonstop Mhm. aja katanya. Kita harus Kata, cari orang katanya. kata mama gitu ya. Masih Iya, sempat nonton film dong. masih. Kalau Masih malam sempat. di rumah Oke. Dengerin musik juga masih dong. masih. Main-main Dari games juga bisa kan, tetap kan? kalau games enggak enggak main. Oh emang nggak main aja gitu. Iya, Kak Grace, apa perasaan kakak ketika sekarang di usia 18 tahun sudah punya penghasilan hampir 100 juta per bulan? bersyukur, bersyukur banget. Bersyukur banget. Terus kemudian selain punya penghasilan, apa lagi kak yang kakak rasakan kak? Dengan kakak bergerak di bisnis ini? Jadi tahu gitu dunia bisnis gimana Hmm. gitu. Dan kakak nggak merasa menyesal menghabiskan masa mudanya kakak dengan menjalankan Enggak, ini? Enggak. iya, Enjoy aja. enjoy. Gitu ya. Nah, Kak, Nah, kira-kira kalau yang teman-teman yang tadi masih kelas 12, ada yang kelas 11 dan sebagainya, kira-kira bisa nggak sih mereka menjalankan hal yang sama seperti Kak Grace? pasti bisa kalau misalnya ditekunin berani diri gitu, memberanikan diri cerita gitu. Oh gitu ya, Kak ya. Ya, Ditolak juga ya santai aja gitu ya. tapi yang pasti kita sebelum sharing ke orang kita ngerasain dulu gimana sih rasanya produknya gitu. Kakak juga konsumsi. Konsumsi, Oh, yang Kakak rasain apa Kak Grace setelah konsumsi? enak tidur. Oh, Sama kalau biasanya cewek kan datang bulan ya, lancar oh, gitu. datang bulannya lancar, Iya, tidur lebih nyaman. kalau sekarang tidur udah di atas jam 11 terus. Karena kan ngimput gitu, bantu-bantu Oh, member. Tapi oke, enak oke. tidur gitu.
bangunnya flong. Walaupun secara jamnya nggak banyak, tapi Iya, kualitasnya dapat gitu ya, Kak? iya. Dan juga dapat glow-nya ya, Kak Grace ya? Enggak, ini kan cahaya aja. Ah, bisa aja nih Kak Grace. Oke, Kak Grace. Jadi sebenarnya setiap orang bisa asal ditekunin gitu ya, Kak ya? Iya, pasti kalau eh, kalau kita di Indonesia ini kan katanya gengsi ya, gitu. Gengsi. Iya, Makan tuh gengsi gitu ya. iya. Kak, Peniklan bilang gitu. oh gitu. Kak, pernah pengen berhenti nggak, Kak? Dengan penolakan, capek, terus bosen. Kan anak muda kan gampang bosen ya. Nggak tahu sih, saya kan anak muda ya, Kak. Kadang suka bosen. Nggak bercanda. Pernah pengen berhenti nggak, Kak? Kalau berhenti enggak capek, ya ada gitu. Tapi Terus ditekunin harus harus semangat gitu, harus cari orang baru gitu, harus sharing ke orang baru gitu. kalau lagi capek, terus aduh capek banget gitu ya, itu yang Kakak lakuin terus apa? Supaya kemudian mood boosternya muncul lagi. Ngelihat konnichiwa. Lihat konnichiwa. Iya, Dan kemudian juga banyak yang terbantukan setelah Kakak info, mereka pakai produknya, mereka juga sehat, itu banyak juga ya, Kak? banyak banyak. Dari segi kesehatan sama segi bisnis banyak. Banyak ya, luar biasa. Oke. Kak Grace, di sini juga ada namanya Bu Anis nih Kak Grace. Nggak tahu Iya, kalau Bu Anis mau dipanggil kakak juga atau tetap ibu ya. Kita sapa dulu ya Kak Grace ya. Halo, halo Assalamualaikum Miss. Bu Anis. Ya, Waalaikumsalam. Iya, Bu Anis, ini tadi udah ngobrolan sama Kak Grace. Ibu tadi sempat menyimak ya, Bu Anis ya. Iya, gue jadi kayak ibu gurunya, Cin. Panggil mamanya Grace bisa nggak kita tanya-tanya, Grace? Kalau mama lagi roadshow, Mamanya baru lagi. berangkat tadi pagi. Oh, oke. Keren memang. Mamanya nyetak Grace, keren. Wah, Mama juga di hari Minggu roadshow juga. Iya, nonstop. Mamanya kerja ini, masih kerja ya, Ibu Iya, dia. Non-stop. Bu Anis, tadi kan Kak Grace sudah cerita ya tentang gimana caranya dapetin uang yang berawal dari memang waktu 1 tahun pertama setiap bulan dapat 3 jutaan gitu ya kalau nggak salah ya Kak ya. Di tahun awal ya. iya tahun Hmm. lalu. Per bulan 3 jutaan tapi kemudian setiap hari 1 juta dan sekarang setiap hari sekitar 3,5. Memang Iya, sih tidurnya jadi di atas jam 11 ya, tapi siapa sih yang nolak ya? Kalau misalnya tidur di atas jam 11 terus dapat uang segitu, saya juga mau tidur jam 1 juga nggak apa-apa deh, gitu ya. Nah, ini kira-kira Bu Anis tahu nggak sih Bu, ini bisnis yang tadi diceritain sama Kak Grace yang udah mulai di spill dikit. Iya, siap. Tahu. Ini aku lagi ngobrol sama Ibu Silvi nih. Jadi Ibu Silvi telepon saya lagi ribu. Bu Oh Silvi. gitu, oke. Oh jadi mamanya Kak Grace malah lagi teleponan sama Bu Anis rupanya. Nah, kalau Bu Silvi itu leadernya Grace ya. Oh leader. oke, Bu Silvi leadernya Kak Grace, oke. Iya, iya. Iya, kira-kira bisnis apa sih yang dilakuin Kak Grace ini? Terus kemudian, tadi sih beliau sempat bilang nih, Kak Grace sempat bilang, Bu, semua orang bisa katanya ngejalanin ini agar konsisten ya Kak ya. Jadi siapapun tua nggak muda gitu ya. Terus yang berada di kita malah ini sebagian kan ada macam-macam nih. Tadi ini kalau pengunjungnya yang ada di ruang Zoom ini macam-macam nih Bu Anis. Hmm. Ada yang dari Palembang, dari Bogor, ada dari Semarang, ada dari Jakarta, Tangerang dan sebagainya banyak banget ya. Depok juga ada. Nah artinya Kak Grace yang di Palangkaraya aja itu yang apa namanya itu bisa ngejalanin dan bahkan masuk tadi ke pedalaman-pedalaman ya mana mungkin waktu kakak ke pedalaman tentunya secara ekonomi gimana kak lebih rata-rata kak kalau orang pedalaman itu ya. Kalau di sini kan ada yang katanya kan penambang emas ya kalau di Oh, Kalimantan.
gitu. Iya. Jadi Oh, enak, bagus-bagus aja ekonominya gitu. oh, hanya lokasi Iya. aja di pedalaman, tapi sih secara pendapatan juga lumayan gitu ya. Iya. Oke, iya Bu Anis, boleh cerita Bu ini tentang apa namanya? Tentang bisnis yang disampaikan oleh Kak Grace. Silahkan Bu Anis. Baik, terima kasih Kak Mona. Makasih Grace. Aku panggil Grace aja ya. Jadi Iya. Grace ini sebetulnya saya kenalnya itu dari Ibu Silvi ya. Ibu Silvi itu seorang top leader di perusahaan yang akan saya ceritakan. Sudah 2 tahun yang lalu, dulu juga ada sempet tuh ngobrol sama Grace Japri. Udah sempet kirim buku juga. Tapi ya baru rezeki ketemunya hari ini. Nah kalau yang sebentar Pak Yusuf, kalau yang diceritain sama Ibu Silvi dan memang pernah ketemu sama mamanya Kak Grace di Makassar waktu itu, mamanya Ibu Dewi ya namanya ya. Nah, Ibu Dewi ini pernah di kondisi yang hampir nggak jalanin bisnis ini gitu, tapi ya that's the leader ya. Jadi Ibu Silvi merangkul kembali karena mungkin caranya belum tepat dan akhirnya mamanya Grace ini salah satu leader keren lah di Indonesia Timur dan Tengah kali ya. Karena kan Kalimantan Tengah kan Palangkaraya ya, tapi sering ketemunya di Makassar ya. Mungkin Grace mungkin apa satu jaringan dengan Pak Mansur ya, Pak Mansur Makassar ya. Nggak tahu kali ya Grace-nya. Iya Grace. Iya. Oh, satu jaringan dengan Pak Mansur Natsir ya. Mm-mm. Oh iya, karena Pak Mansur saya lihat di Facebooknya juga beberapa kali ke eh, Palangkaraya. Nah, tadi ada yang tanya, nanti bisa masuk ke Grace, ke Facebooknya Grace. Facebooknya Grace apa Grace? Cari aja AFC Grace gitu. AFC Grace dan juga kemarin saya baru berteman juga di IG-nya. IG-nya juga apa Grace? Grace AFC juga. Iya, Grace AFC strip bawah. iya. Itu nanti kakak-kakak semua, bapak ibu, abang adik bisa lihat gimana Grace masih pakai seragam SMA gitu ya. Iya. Makasih banyak ya Grace. Nah sekarang kan pada penasaran nih sama Grace. Emang Grace jalanin apa? Terus tadi juga ada yang tanya tuh kakak, oh berarti Grace di ini disupport sama mamanya. Iya ini salah satu contoh keren ya yang tadinya Grace itu seneng main namanya anak seumur itu ya. Kemudian di apa dirangkul lah sama mamanya untuk bareng jalanin ini. Dan mungkin saya belajar juga nanti saya mau jalanin nama kakak Mona gimana caranya Miracle Center bisa dibikin base camp, terus nanti lanjut di areanya Kakak Mona gitu ya. Karena base camp itu penting membuat orang sering ketemu tiap hari jadi merasa sebagai keluarga ya. Gitu, mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaan dari kakak-kakak semua ya. Nah, sekarang kalau pengen tahu bisnisnya apa, nah kalau saya sendiri, Grace dan sahabat-sahabat semua di bulan Ramadan ini, oh ini udah mau habis. Saya dibantu sama suami saya, baterainya sudah mau habis. Oke, saya mengenal bisnis ini dari foto ini. Jadi semalam tuh saya bersama Kakak Mona sebetulnya juga kita lagi bikin acara di sebuah komunitas komunitasnya kita lagi buka puasa bersama, terus hataman Quran bersama, terus juga apalagi sholat malam bersama, sholat tarawih bersama, sahur bersama. Setelah itu beres-beres, mungkin makanya tadi telepon Ibu Silvi saya nggak sempat angkat. Tapi kita tetap semangat ya. Mudah-mudahan acara seperti ini tetap bisa berjalan seminggu sekali. Teman-teman bisa memanfaatkan untuk member-membernya ya, untuk salah satu cara mendevelop member. Dan ini terbuka untuk semua grup. Nanti juga Grace bisa undang tuh kalau minggu depan ada. Tapi kayaknya minggu depan kita libur lebaran ya. Dan juga untuk mengundang prospeknya. Nah, kalau awal saya mau cerita, tadi udah Grace sudah cerita. Salam Kak Yantri. Saya mengenal dari foto ini. Nah, foto ini tuh adalah foto dari temannya suami saya di perusahaan sebelumnya. Nah, saya wajah yang kiri itu saya kenal banget gitu. Tapi kalau wajah yang kanan saya nggak percaya. Nah, tapi namanya emak-emak ya penting banget gitu penampilan. Apalagi background saya adalah seorang trainer, seorang coach, dan juga psikolog di beberapa perusahaan. Artinya kalau trainer itu sebagai public speaker yang selalu tampil di depan gitu ya kalau lagi bertugas di hadapan beberapa peserta. Mau tidak mau walaupun menurut kita nggak penting-penting amat tapi penampilan penting gitu karena dilihat sama peserta. Kalau kita hanya lemes secara usia udah nggak semangat itu gimana peserta saya yang makin lama umurnya makin seperti Grace ya, makin milenial
itu mau sharing gitu, mau ngobrol dengan saya. Suaranya masih ada. Jadi itu yang membuat, wah, pokoknya walaupun nggak percaya, saya coba produk ini gitu ya. Kebetulan saya di rumah. Suaraku udah boleh nggak, kamu nah? Bagus, bagus, aman. Aman ya? Kebetulan saya di rumah ini, teman-teman semua terkenal sebagai polisi kesehatan. Karena suami saya yang di belakang layar itu punya tekanan darah tinggi, hobi makan enak gitu ya. Dan kalau beliau lagi nggak sehat itu nggak terasa. Jadi tahu-tahu udah gedubrak, digotong sama tetangga saya. Gedubrak pingsan maksudnya ya, digotong ke rumah sakit. Kemudian gedubrak yang kedua itu di sebelah saya persis. Tapi saya ada bahagia-bahagianya karena dia memanggil nama saya Say gitu. Berarti dalam kondisi tidak sadarnya dia tetap sayang sama saya ya. Jadi kami gotong, kami bawa ke rumah sakit. Itu yang bikin background saya walaupun psikolog, walaupun sebenarnya lebih di SDM, saya sangat concern dengan kesehatan. Jadi saya dibanding membeli tas dari dulu udah sering banget lah beli produk kesehatan ya. Nggak mikir harga, karena kesehatan itu menurut saya ya berharga lah ya untuk kita maintain. Karena dari tubuh kita inilah kita bisa bermanfaat buat orang lain. Gitu. Jadi singkat kata saya pakai, kemudian karena sering beli produk kesehatan ABCD yang juga harganya lumayan, jadi yang dibilang sama Ci Eni, Anis, tahu nggak sih produk ini tuh bedanya punya paten fungsi. Jadi produk ini itu pasti bekerja di paten fungsinya. Wah, itu yang bikin saya akhirnya saya pakai, terus mungkin tersugesti kata-kata beliau. Iya ya, keren deh produk ini gitu. Singkat kata, dari yang awalnya cuma coba 2 box ya udah saya coba 12 box. Saya beli lagi 10 box. Katanya lo jadi diamond aja, ya udahlah nurut sama teman saya ini karena beliau adalah top leader di perusahaan sebelumnya. Jadi mau beliau ngomong apa aja saya nurut lah ya karena udah terbukti sukses sebelumnya kan. Kayak saya beli yang disebut Diamond punya 12 box, saya masih minum sendiri sampai akhirnya saya Mbak Mona ya, walaupun saya nggak tertarik di bisnis ini di awal, tapi itulah mungkin namanya judulnya magnet rezeki ya. Jadi saya dikejar-kejar teman saya yang melihat saya mempunyai stamina yang kuat gitu ya. Jadi seorang trainer itu teman-teman bisa dalam seminggu ke 2 atau 3 kota. Jadi misalnya saya ke Palangkaraya tempat Grace, saya balik ke Tangerang, istirahat sebentar, besoknya saya ke Papua, balik lagi, nanti besoknya saya bisa ke Makassar. Bisa seperti itu. Kalau nggak ada kerjaan di Makassar, saya bisa ke Jakarta. Tapi saya lebih happy kerjaan di luar kota ya, karena kalau di Jakarta itu lumayan. Perjalanannya dari Tangerang itu bisa 2-3 jam ya. Jadi kalau kita punya training jam 8 itu habis subuh kita harus berangkat. Nah, kayak gitu teman-teman. Akhirnya oh ya udahlah saya pelajari emang produknya apa sih gitu. Nah, ini saya mau sharing nih sama teman-teman ya. Nah, nggak bisa jalan Pak Yusuf. Nah, ini dia produknya. Ini dia. Tadinya saya pikir saya nggak mungkin punya foto before after seperti Ci Eni gitu ya. Karena saya suka mikir gimana ya gue punya foto sama Ci Eni. Jadi ketika minum 2 box itu nggak langsung juga wajahnya berubah ya teman-teman. Karena kalau berubah mungkin suami saya takut juga ya. Kok bisa langsung berubah gitu kan. Saya tuh berharap banget bisa punya foto ini, tapi yang terjadi di diri saya, nah nggak ada fotonya karena terjadi di rambut saya ya. Jadi saya punya autoimun, namanya apa ya? Alopecia areata. Wah, namanya keren banget. Itu adalah bahasa tidak kerennya botak koin. Nah, sebetulnya nggak ada persoalan karena saya pakai kerudung, kan ketutup ya sama kerudung saya. Tapi lah itu namanya emak-emak kan, tetap aja heboh ya. Jadi saya periksa ke dokter, kenapa sih saya cuma ada 2 atau 3 gitu? Kenapa sih seperti ini? Saya tanya ke dokter, dicek autoimunnya, dicek alerginya, ya itu biasanya karena autoimun atau karena alergi. Alhamdulillah tuh autoimun dan alergi saya itu negatif gitu ya, tapi terjadi. Jadi saya kalau misalnya kecapean, ya paling kalau bisa seminggu 4 kota kecapean kan, saya kumat tuh botak koinnya. Datang ke dokter, disuntik, sembuh. Nah itu beda dengan botak bapak-bapak ya yang botak licin disuntik nggak akan sembuh. Tapi kalau botak koin ini disuntik sembuh. Setahun itu saya bisa 2 atau 3 kali disuntik teman-teman ya. Mulai dari sakit ya sambil berzikir sampai aduh biasa aja disuntik itu. Nah ternyata setelah saya minum produk yang tadi diceritakan oleh Grace di mana omanya terbebas dari diabetes, asam urat juga bebas, itu alopecia areata saya atau botak koin saya sembuh ya. Nanti saya mau bikin deh foto before after yang seolah-olah itu kepala saya ya. Karena rambut saya kan nggak bisa dilihat. Nah kayak gitu, saya iya ya, udah nggak ada lagi botak koin ya. Nah kalau foto ini terjadi nggak sengaja gitu ya. Jadi yang sebelah kiri biasalah balik lagi ya, emak-emak itu penampilan penting apalagi kan masih kerja di depan, masih di panggung lah ya istilahnya.
Jadi saya datang tuh lihat di IG, keren banget ya. Ini kok keriputnya bisa berkurang. Saya datang ke beautician. Nama terapinya plasma lift. Nah, saya udah bayar 2 kali terapi ya. 2 kali terapi itu 15 juta gitu kamu. Nah, jadi 1 kali terapi itu 7,5 juta. Nah, ternyata ya itu di bius gitu lokal, terus kemudian dikasih pokoknya di titik-titik nggak terasa sakit gitu ya, di bagian yang saya ada keriput atau nggak kencang. Sebetulnya memang berkurang, cuma nggak signifikan, dan juga bengkaknya itu membuat saya nggak mau lagi gitu terapi ini. Udahlah, saya perbanyak aja konsumsi produk yang diceritain Grace, dan iya ya, ternyata bisa ya punya foto before after. Foto kanan itu difoto oleh teman saya Mas Agung. Begitu Mbak Mona. Nah, apa sih produk di belakangnya? Namanya adalah SOP Subarasi. SOP itu Salmon Ovari Peptide Subarasi. Salmon ovari itu selaput telurnya ikan salmon. Jadi memang terbuat dari selaput telurnya ikan salmon. Nah, backgroundnya itu ada seorang profesor datang ke Pulau Hokkaido. Dia melihat wanita-wanita di Hokkaido sana itu jauh lebih cantik dari wanita di Jepang, dalam arti kulitnya lebih kenyal, keriputnya juga sedikit sekali ya, yang udah usia senior, kemudian rambutnya masih hitam. Ternyata mereka makan selaput telur ikan salmon. Orang Jepang kebanyakan makan telurnya dari ikan-ikan, tapi ini dimakanlah selaput telur ikan salmon. Dan ketika diteliti, ternyata memang selaput telur ikan salmon itu bahkan secara protein-proteinnya itu teman-teman bisa lihat jauh lebih tinggi dari human placenta yang biasa digunakan untuk stem cell. Nah, kalau kita mau awet muda dan uang kita banyak ya, itu kita bisa kok melakukan stem cell. eh, itu biayanya antara 50 juta sampai 150 juta. Tapi kalau teman-teman pengen murah, ya pakai aja Subarasi ya. Kenapa? Karena manfaat pasti ya, atau paten fungsinya bekerja untuk cell regeneration effect. Bedanya kalau kita dengan stem cell itu, misalnya kita mau di wajah, maka wajah kita dulu yang disuntik, maka terjadi regenerasi sel di wajah. Kalau dengan Subarasi itu kita minum, nggak perlu disuntik, nggak sakit ya, nggak, biayanya nggak tinggi, dan bahkan bisa menghasilkan uang seperti Grace antara 1 juta sampai 3,5 juta. Dia akan bekerja di yang paling lemah dulu. Misalnya saya pengen wajahnya kinclong tapi yang bekerja di rambut saya. Kemudian baru setelah itu di kulit gitu ya. Nah, kebetulan saya pribadi karena polisi kesehatan, dalaman saya aman lah ya, dalam arti ya saya di usia-usia saat ini aman lah. Dengkul saya tuh sampai saat ini juga masih bisa diajak lari untuk naik turun tangga gitu ya. Saya masih bisa berlari karena udah 15 tahun jaga kesehatan dengan produk yang segala rupa tadi gitu ya. Ya tidak terjadi gitu ya, ya bersyukur. Kemudian asam urat, kolesterol, yang macam-macam kayak gitu relatif normal lah ya. Kalau makan lemak lebih banyak emang naik, nanti tinggal kita perbaiki pola hidupnya. Itu patennya. Kemudian yang kedua adalah ya alhamdulillah dengkul saya tuh bahkan dibanding adik saya masih aman-aman aja gitu ya. Kan rata-rata ibu-ibu tuh dengkul, dan teman saya udah sholat pakai kursi ya. Tapi saya alhamdulillah lah. Kemudian yang kedua, manfaat patennya itu pasti darah kita itu akan lancar, teman-teman. Darah yang lancar itu membuat lemak-lemak yang tadinya misalnya menjadi penghambat itu dilancarin, dibersihin. Jadi otomatis stamina tubuh kita menjadi lebih lancar. Di dalam tubuh kita, kita lebih berenergi, lebih sehat. Yang ketiga, terjadi di suami saya, menormalkan tekanan darah. Jadi suami saya tadi itu kan kenapa saya jadi polisi kesehatan walaupun bukan orang kesehatan, karena suami saya punya tekanan darah tinggi ya. Saya nggak perlu ukur, saya udah tahu kapan beliau 140, kapan beliau 160, itu ya kadang-kadang tandanya tuh dengan marah dan wajahnya itu kusut gitu ya. Jadi nggak usah diukur, saya udah tahu ya. Kalau udah 180 tuh pernah saya tinggal kasih produk ini 8 saset. Nggak lama tuh tekanan darahnya normal. Jadi waktu suami saya mengenal produk ini, Kamona dan Grace, itu tekanan darahnya langsung normal loh. Jadi patennya tuh langsung bekerja. Dan yang keempat, terjadi juga di suami saya, itu membantu tidak terjadinya pembekuan darah. Jadi pada saat COVID, kami COVID itu sebelum Delta, ya. Itu juga karena kami roadshow sampai menggunakan mobil ya, sampai di Banyuwangi sana. Suami mulai batuk-batuk, kita pikirnya itu flu biasa ya. Nah, jadi karena kita pikir flu, pas sampai Jakarta ternyata beliau itu COVID gitu ya, dan sudah mulai menular ke saya. Nah, saya tuh udah lama lah karena kita pikir flu kan. Kemudian singkat kata kita harus dirawat karena saya udah nggak bisa makan ya. Bahkan saya minum Subarasi Utsukushi juga saya muntahin gitu ya. Minum 4 saset langsung malah tambah muntah gitu ya.
Jadi kan nggak bisa diserap. Nah, akhirnya saya harus dirawat karena harus diinfus. Sekamar itu kita serumah sakit itu cuma bertiga karena lagi sepi. Saya sempat jalan-jalan karena saking kosongnya rumah sakit tersebut sebelum Delta. Terus saya lihat ada seorang ibu yang, enak banget ya, ibu ini bisa tidur, saya nggak bisa tidur karena saya paling nggak nyaman gitu badan saya. Nah, besoknya teman-teman ibu itu meninggal. Kebayang nggak kita di rumah sakit COVID cuma 3 orang, orang ketiga yang kayak sehat-sehat meninggal. Saya lagi parah-parahnya, suami ternyata terkena pembekuan darah, jadi darahnya nggak bisa diambil, ya. Jadi harus diproses biar bisa keluar darahnya, dan begitu keluar darahnya kayak cendol langsung membeku. Jadi kata pembekuan darah itu begitu begitu punya storytelling buat saya karena Pak RT saya itu berkali-kali di swab negatif. Satu saat beliau harus masuk rumah sakit UGD dan ternyata beliau COVID-nya udah kemana-mana dan anaknya nggak bisa masuk ke rumahnya karena semuanya sudah tertular. Jadi anaknya dirawat, bukan dirawat ya, anaknya di rumah saya, kita anggap aja dia negatif lah ya, walaupun saya deg-degan kan, kasihan baru datang dari Semarang nggak bisa masuk ke rumahnya sendiri karena semuanya COVID. Ya udahlah, Bismillah di rumah saya. Dan pada saat bapaknya sangat kritis, ya saya menemani anaknya ini, anak Pak RT ini. Kemudian orang rumah sakit bilang, tolong berdoa ya, kurang lebih 15 menit, karena Bapak sudah terkena pembekuan darah 85%, sudah ke ginjal dan lain-lain. Kurang lebih 15 menit lah ya. Nggak sampai 15 menit, bapaknya itu meninggal. Jadi kata pembekuan darah itu, wow. Jadi suami saya langsung saya minta, oke, silakan minum yang biru ini 8 saset sehari, dan nanti saya akan cerita yang ungu 8 saset. Alhamdulillah hanya 2 hari ya pembekuan darahnya terjadi. Setelah itu kami bahkan bisa lebih cepat pulang. Nah, karena efek regenerasi selnya, terutama untuk diabetes, tadi omanya Gracie nggak parah, tapi kalau yang parah itu bisa nutup teman-teman. Ya, teman-teman mungkin nggak tega lihat ini. Kalau di dokter, kondisi seperti ini tuh udah diamputasi. Tapi kalau dengan produk ini, ya memang kalau kondisinya udah separah ini teman-teman, kita nggak bisa minum satu. Ya, kayak saya aja 4 saset udah nggak mempan, karena kan udah sampai paru-paru. Saya memahami saya COVID itu udah kemana-mana COVID saya, gitu ya. Jadi harus minum 8 saset. Tapi minimal kalau untuk yang sakit itu minimal sehari 4 saset. Ini yang membuat ya harus dijalanin bisnis ini. Saya sebetulnya punya konsultan yang memang konsultan ini juga berjalan dengan baik. Tapi kalau diminta minum sehari 4 saset, tetap aja mikir ya teman-teman ya. Nah, ini contoh-contoh testimoni di mana terjadi regenerasi sel. Ini yang kena autoimun psoriasis, yaitu juga kondisinya lebih baik, luka basah, kemudian luka karena diabetes itu terbantu. Nah, itu tadi Subarasi ya. Produk kedua yang dikonsumsi oleh neneknya Grace itu adalah Utsukushi, dan dikonsumsi saya juga. Utsukushi itu apa? Utsukushi itu artinya cantik banget ya. Terbuat dari DNA ikan salmon, jadi teman-teman nggak perlu disuntik seperti Krisdayanti dan merogoh kocek juga cukup tinggi. Cukup minum produk ini teman-teman seperti disuntik oleh DNA-nya ikan salmon. Nah, sama ini juga terbuat dari DNA ikan salmon 800 Dalton nanosize, dan artinya cepat banget diserap oleh tubuh. Dan juga ada produk lain atau ada jamur yang namanya Takara Kombu Fukoidan. Jadi di Jepang sana yang terkenal sangat tinggi kualitas produk-produknya itu, kalau seorang kanker udah nggak di kemo lagi, tapi diminta menggunakan Takara Kombu Fukoidan yang memang mempunyai paten fungsi anti tumor agent, ya. Nah, kalau kita minum produk ini, kita itu tidak bisa, produk ini tidak punya paten untuk menyembuhkan kanker atau mengurangi tumor, tapi produk ini punya patennya anti tumor agent. Artinya kalau kita belum punya tumor, itu akan membantu tidak terjadinya tumor, dan kalau kita sudah punya tumor, itu cara bekerjanya adalah natural killer cell kita akan lebih banyak, dan natural killer cell ini akan membunuh sel-sel tumor, sel-sel kanker yang ada di dalam tubuh kita. Otomatis orang-orang kanker itu kondisinya akan menjadi lebih baik. Tapi produk ini bukan paten fungsinya menyembuhkan, walaupun dengan anti-tumor agent ini beberapa itu ya banyak juga yang sembuh dari tumor dan kankernya. Bahkan saya punya tim yang tai lalatnya itu di dekat matanya, anaknya itu jatuh dengan sendirinya ya. Itu kan tumor juga ya. Nah, itu bekerja untuk anti tumor agentnya. Jadi self healing dengan natural killer cell lebih banyak. Natural killer cell ini makan sel tumor dan sel kanker, dan tidak ada satu produk pun yang punya paten fungsi anti tumor agent, teman-teman. Makanya
Untuk teman-teman yang diundang oleh temannya bersyukur ya, karena bisa mengenal produk ini. Saya juga bersyukur ya stamina saya kalau dibandingkan teman-teman yang lain. Demikian juga menstruasi saya nggak ada bedanya ketika saya masih muda gitu ya. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan imunitas tubuh ya. Saat ini juga angka COVID tinggi, ya udah teman-teman tinggal tambah aja jumlah sasetnya. Nah, kalau untuk menambah jumlah saset, nggak ada caranya untuk teman-teman jalanin bisnis ini. Jadi awalnya bisnis ini saya jalanin sambil mikir, udahlah minimal diskon, ternyata malah gratis produk ini diminum ya. Kemudian yang ketiga itu therapeutic agent hepatitis C, artinya itu untuk orang-orang yang hepatitis C itu udah pasti hatinya itu mengeras ya. Karyana tuh teman saya di partner bisnis saya juga sama, hatinya udah mengeras. Ya bersyukur dengan menggunakan produk ini, perutnya karena hatinya mengeras, perutnya yang tadinya kembung udah mengempes dan kondisinya udah lebih baik lagi ya. Pokoknya segala hubungan yang hubungannya dengan hepar ya, hatinya kondisinya udah nggak bagus, itu akan terbantu setelah kita minum Utsukushi ini. Nah, ini yang tadi dari anti tumor agent itu ada Wanda usia 13 tahun. Punya tumor di kepala ya, basah gitu ya. Alhamdulillah tumornya mengecil, mengering, sangatlah ajaib dan itu pun terbukti dari radiografinya ya. Kemudian ini ada yang punya tumor di leher, itu juga tidak ada ya, berkurang. Kemudian ada seorang kakak yang bahkan bisa berkurang berat badannya disertai dengan pola makan yang dikurangin, minum lebih banyak, olahraga ya. Kenapa sih bisa berkurang? Karena ini cara kerjanya membersihkan usus ya. Orang yang kanker itu rata-rata ususnya itu berwarna hitam. Nah, ini seorang adik yang punya kanker lidah. Alhamdulillah kondisi lidahnya jadi lebih sehat. Bahkan seorang adik yang punya tumor kanker mata udah jalan kemana-mana gitu ya. Alhamdulillah terbantu dengan produk ini. Nah, itu teman-teman, ini juga kena soda api ya. Semburan soda api, ya alhamdulillah juga sudah mulus kembali dan juga seorang ada yang punya kayak gondongan, kayak tumor di lehernya sudah sehat kembali. Nah, ini ada seorang yang mempunyai gangguan hati dan juga ginjalnya udah tidak berfungsi dengan baik, ya efeknya kan ke kulit ya. Karena kan berarti ususnya juga kotor, otomatis ginjalnya nggak berfungsi, racunnya banyak, jadi kulitnya tidak bagus. Alhamdulillah kulitnya juga kondisinya membaik dan apalagi kalau hanya untuk sekedar jerawat aja ya. Nah, karena saya sendiri ya alhamdulillah yang tadinya suka jerawatan kayaknya udah jarang gitu ngoprek-ngoprek jerawat ya. Nah, ini teman-teman produk tadi ada sertifikat organik jadi terbuat dari organ bebas kimia ya, artinya ya bebas hormon, free cells, bisa diperjualbelikan dan bebas radiasi nuklir. Nah, produk ini juga dapat sertifikat BPOM. Kemudian juga ada di MIMS, artinya dokter bisa merekomendasikan. Makanya saya baru datang dari Papua, kalau dokter di sana ada sudah 300 dokter yang tergabung di sini. Dan kalau misalnya untuk pertumbuhan anak yang nggak normal, mereka rekomendasikan minum ini. Kemudian juga misalnya untuk otak ya, ada yang dokter yang kayaknya pasien itu kecelakaan, kepalanya udah nggak jelas kayak gimana, otaknya itu sempat ditaruh di freezer dulu, alhamdulillah dengan produk ini cepet banget gitu sembuhnya. Dan produk ini halal, sudah FDA approve juga ya teman-teman ya. Nah, kalau pengen tahu sekilas singkat tentang background di belakang produk ini diproduksi oleh AFC gitu ya. AFC itu Asayama Family Club, ya pasti udah usianya lebih senior dari teman-teman, sudah ada di dalam Tokyo Stock Exchange ya. Artinya suami saya bilang itu mempunyai kekayaan itu udah 2 triliun dolar lebih ya. Pokoknya kaya banget lah ya. Jadi teman-teman kalau mau join di bisnis ini nggak perlu punya kekayaan 2 triliun, nggak perlu seperti Watson and Wyatt, nggak perlu seperti Century ya, karena dulunya produk ini di Indonesia dijualnya juga lewat Watson and Wyatt, lewat Century. Itu kalau punya Watson and Wyatt udah pastilah kita mungkin punya uang ratusan miliar atau 1 triliun baru bisa jadi partnernya ya. Nah, kalau dilihat juga sudah terbuka dan secara kecenderungan sahamnya itu naik gitu. Nah, visi misi AFC di Indonesia intinya pengen menjadi perusahaan yang mempunyai produk yang keren ya, selalu berinovasi dengan produknya dan mempunyai sistem bonus terbaik ya, karena memang AFC ini membayar bonus itu kenapa Grace dibayar 3,5 juta per hari, karena perharinya produk AFC ini membayar
119 juta sekarang itu. Nah, teman-teman, AFC ini tuh sebuah perusahaan farmasi ya, jadi bukan perusahaan direct selling yang memproduksi SK2 ya. Untuk ibu-ibu mudah-mudahan tahu ya. SK2 tuh SK2 serum yang terkenal banget atau tulisannya SK2, dan juga kalau di Indonesia kosmetik yang dari perusahaan ini tuh adalah Shiseido gitu ya. Kosmetik papan atas. Nah, yang buat saya klik dengan AFC itu adalah karena Pak Ernestnya adalah ahli sedekah ya, foundernya atau pemiliknya itu disebutnya ahli atau raja sedekah, hobinya bersedekah, dan beliau pernah ditanya bagaimana AFC ini dalam waktu 3 tahun bisa menjadi nomor 1 dari 13 negara dan menjadi pembayar bonus terbanyak. Strateginya apa? Ternyata strateginya Pak Ernest juga bingung jawab strateginya apa, ternyata ya hanya hobi sedekah aja gitu ya. Makanya nanti ketika Senin malam saya diminta untuk mengisi di Zoom nasional dari AFC ini, saya judulnya tuh The Miracle of Sedekah. Percaya dah, kalau kita bersedekah maka rezeki itu udah ajaib-ajaib aja, nggak kayak hitungan matematika, artinya bisa lebih dari uang yang kita keluarkan. Nah, katanya Pak Ernest gitu bagaimana AFC bisa bayar 119 miliar per hari, yaitu karena itu hobinya bersedekah. Ini salah satu contohnya bikin pusat kesehatan di Lombok yang bahkan diresmikan oleh seorang menteri ya. Kalau dari produk jangan diragukan, ini jadi best selling produk di saat pandemi di 2020 ya. Kemudian juga pertumbuhan member terbesar atau tertinggi di 2022 ya. Jadi produk of the year lagi di 2022. Kalau di Singapura ini nggak bisa dibeli lewat orang per orang seperti di sini, tapi teman-teman harus beli di Century dan di Watson, dan produknya nggak sama di Indonesia. Jadi Subarashi dan Utsukushi tadi hanya diproduksi di Indonesia, teman-teman. Kalau misalnya bahkan di Jepang pun dia harus beli dari Indonesia ya. Saya ke Arab membawa produk ini, ya produk ini ke Arabnya juga harus dibawa oleh orang Indonesia gitu. Nggak usah punya modal sebesar Century, cukup orang-orang seperti kita. Ya, dan di Singapura sendiri sudah nomor 1 3 tahun berturut-turut ya. Nah, ini yang tadi saya ceritakan, di tahun ketiganya itu menjadi nomor 1 dari 13 negara ya, dengan cara direct selling ya. Dan tadi saya ceritakan menjadi pembayar bonus tertinggi itu 119 miliar per hari. Nah, teman-teman, kalau untuk bisnisnya, boleh ya lewat chat ya. Kalau misalnya kita mau bisnis McDonald, kita butuh uang berapa, teman-teman? McDonald. Ayo, biar saya bisa bernafas sebentar karena puasa. Jadi harus punya modal berapa, teman-teman? Ayo silakan teman-teman mungkin yang tahu ya tentang kalau bisnis-bisnis yang modelnya seperti ini ya. Termasuk juga bisnis yang apa nih, kopi kenangan, janji jua gitu ya Bu Anis ya. Kira-kira berapa sih kita harus mengeluarkan modal? Atau sekarang yang lagi ngetren banget tuh yang hadir di mana-mana, Mitsui. Ada yang tahu nggak? Oke, KFC 7 miliar ya, Evolution Kak Eci mengatakan 2 miliar. Oke, 500 juta. Wow, besar juga ya Bu Anis ya, segitu ya. Kopi 1 miliar. Wow, ya, keren. Silakan Bu Anis. Ya, jadi kalau misalnya KFC udah miliaran, Indomaret, Alfamart itu juga miliaran. Indomaret tuh saya punya teman yang punya 5 Indomaret, tapi itu hasil ngutang ya. Artinya dia dari bank diputar untuk Indomaret pertamanya itu belum balik modal, dia pinjam lagi, dia punya Indomaret kedua, ketiga, keempat, kelima. Jadi ngos-ngosan juga katanya untuk bayar utangnya. Dan rata-rata sampai break even point, artinya nol, artinya belum punya pendapatan ya, break even point itu baru nutup modalnya itu di usia keempat dan kelima tahun. Nah itu miliaran lah. Kalau kita punya janji jiwa kopi kenangan itu ratusan juta sampai miliar mungkin ya, anggap aja ratusan juta. Nah di bisnis ini teman-teman nggak sampai segitunya ya. Tapi kenapa sih teman-teman yang diundang oleh sahabat-sahabatnya ya perlu join di bisnis ini, karena di sini gratis biaya investasi. Kenapa gratis? Karena produknya diminum aja sendiri atau disedekahin ya. Tidak ada tutup poin ya, teman-teman bisa kerja serius kayak Kak Grace ya. Atau ya udahlah saya mau santai-santai dulu ya, tak sak karepmu ya. Mau diminum produknya, nggak mau bisnis sak karepmu, karena nggak ada tutup poin ya. Berlaku selamanya cukup 1 kali dan ini berlaku seumur hidup ya. Kemudian bisa di-upgrade, ya udahlah saya beli 2 dulu, besoknya saya beli diamond kayak saya boleh, atau saya nggak ada uang, saya mau belinya nambah 1 boleh ya. Jadi dapat di-upgrade,
bisa dapat cashback. Kalau misalnya saya seorang diamond merekomendasikan Grace, anggap aja Grace itu misalnya anggap aja belum join di bisnis ini, maka saya akan langsung dapat 3.300.000 gitu ya. Belum lagi kalau saya langsung dapat 2 orang diamond, saya langsung dapat 8.400.000. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ada bonus referensi juga selain dapat cashback. Nah, mudahnya untuk teman-teman bisa join di bisnis ini, teman-teman bisa pilih ya. Kayak saya dulu, saya nggak tertarik bisnisnya, saya mau minum produknya, ya udahlah saya jadi Ruby namanya ya. Maka saya punya 2 box yang saya minum sendiri. Ternyata cepat banget habisnya. Singkat kata, habis dari Ruby saya langsung jadi Diamond. Jadi saya langsung tambah 10 box, upgrade, langsunglah saya jadi Diamond. Kenapa perlu jadi Diamond? Karena seorang Diamond itu bonusnya lebih besar. Gampangnya seperti itu ya. Teman-teman kalau pengen lebih detail tentang bonusnya, hubungi dengan pengundangnya ya. Pengundang Anda yang saat ini, dan joinnya sekarang juga, jangan ditunda-tunda ya, mumpung dapat THR. Nah, apa sih kenapa seorang seorang Grace itu bisa punya income 3,5 juta dulu waktu SMA, dari 3 juta per bulan sampai 1 juta per hari. Kenapa? Karena dia tekun menjalankannya, dia punya jam kerja yang jelas gitu ya. Dia bicara pada 10 orang, 5 orang menolak, itu biasa aja gitu ya. Nah, bonusnya salah satunya adalah bonus direct sponsor tadi yang saya ceritain. Kalau saya seorang Ruby, maka misalnya ada seorang Ruby lagi join bersama saya, maka perusahaan akan memberikan direct sponsor, bonus direct sponsor, atau disebut marketing fee juga, atau cashback sebesar 300.000. Kalau saya seorang diamond, kemudian saya menemukan seorang diamond juga, maka saya akan langsung dapat 3.300.000. Artinya, kalau dengan diamond itu bekerjanya itu sama, hasilnya berbeda dibandingkan Ruby. Ya, teman-teman terserah. Kalau masih pengen produknya aja, silahkan aja coba dulu Ruby. Tapi kalau teman-teman mau serius bisnis, nanti dibimbing ya oleh orang-orang yang mengundang, teman-teman bisa dapat bahkan 8.400.000 dalam waktu sehari. Ya. Kalau mau bisnis serius dengan modal yang lebih besar, karena toh modalnya tidak sebesar Janji Jiwa, tidak sebesar dengan Indomaret dan lain-lain ya. Yang kedua ada bonus pass up ya. Bonus pass up itu kalau misalnya teman-teman Diamond menemukan teman-teman Ruby menemukan Diamond ya, maka nanti sisa pembayaran bonus Diamondnya itu akan dibayar oleh kepada leadernya ya. Makanya saya nggak suka tuh makan uang bonus pass up, lebih baik tim saya jadi diamond ya. Kemudian yang ketiga adalah bonus pairing secara sistem. Itu setiap malam akan terjadi perkawinan otomatis antara tim kanan dan tim kiri ya. Anggap aja tim kanannya itu ada 10 paket, tim kirinya hilang. Suara saya hilang ya Mbak? Aman. Aman. Tetap ada. Pak Yusufnya yang keluar dari situ jadi hilang. Ya, jadi bonus pairing tuh intinya tuh perkawinan secara sistem. Kalau misalnya di kiri ada 10 paket, di kanan 10 paket, otomatis kita dapat 3 juta loh, dibanding ditambah bonus direct sponsor tadi. Dan ada bonus unilevel. Bonus unilevel itu diberikan kepada kalau kita sudah bisa membina tim. Kayak kita bisa membina kayak Kak Grace itu misalnya ada 10 orang ya, atau ada 20 orang, otomatis untuk per orangnya kita akan dibayar ya. Seorang Bu Sido itu dapat bonus bulanannya sekitar 50 jutaan ya. Saya lihat Pak Yusuf itu dapat bonus bulanannya sekitar 6 jutaan. Lumayan lah ya, masih ada bonus harian, masih ada bonus bulanan. Dan ditambah bonus annual rank. Annual rank itu bonus tahunan, THR ya. Itu besarnya paling kecil 5 juta ya, paling besar saat ini adalah 3 miliar. Nah, seperti itu teman-teman. Ini karena nggak ada Pak Yusuf nih, nggak bisa jalan Pak di sebelahnya. Iya, ini kebetulan saya pakai ini apa nih namanya nih? Pointer nggak jalan. Nah, teman-teman, ini yang tadi saya ceritakan, bonus Toreda itu hanya 5 juta ya, karena kita ada 100 pairing dan ini dihitung akumulasi dalam 1 tahun. Kemudian naik 25 juta. Grace ini di level Ronin ya. Jadi selain Grace itu dapat 3,5 juta per hari, Grace masih dapat 25 juta. Masih dapat cruise gratis. Mamanya Grace adalah samurai ya, menuju Shogun. Ya, mamanya Grace itu 75 juta bonus tambahannya. Kemudian Shogun itu dapat 575 juta. Nah, ini yang bikin saya yang tadinya nggak tertarik bisnis karena lihat CNI tadi ya, yang di awal saya kasih lihat fotonya, hanya dalam waktu 8 bulan loh jadi Shogun. Jadi
Waktu saya ke Medan, saya dikasih lihat nih, Nis, saya perharinya 8 juta, 10 juta, 5 juta kadang turun. Tapi beliau dapat di bulan ke-8 jadi shogun. Dan di bulan ke-10 beliau jadi daimyo. Wah, tambah nampar saya dapat bonus 1,8 miliar hanya dalam waktu 10 bulan kerja. Dan di tahun kedua beliau jadi Bushido, dapat bonus 3 miliaran. Nah, enak kan? Nah, teman-teman harus join hari ini ya. Kenapa hari ini? Karena baiknya teman-teman kayak saya, ya. Saya nggak tertarik bisnis ini, diceritain si ini, udahlah percaya aja. Saya join Ruby ya di awal, maka saya menjadi orang yang nomor 1, ya. Orang nomor 1 itu akhirnya ya rezeki saya karena saya orang nomor 1. Ketika saya jadi stokis, saya dapat cashback sekitar 40 juta. Nggak tahu gimana caranya, masih belum ngerti bisnis. Saya dapat trip Jepang, kemudian Cieni itu posting di Facebook saya, di tag, dan saya sendiri masih malu-malu. Ada seorang teman saya namanya Mita join di bisnis ini, anggap aja jadi orang nomor 2. Dan orang nomor 2 ini merekrut seorang namanya Riana Lim atau Kak Riana saya panggilnya. Beliau adalah founder Doraemon, termasuk legenda di bisnis ini juga. Beliau punya member saat ini 20.000 ya. Dan bahkan di timnya Pak Yohanes itu di Papua yang kemarin saya datang sendiri, itu tim terbesar seluruh Indonesianya dari Pak Yohanes gitu ya. Itu tuh termasuk 20.000 member saya. Karena saya tanpa mikir saya join di bisnis ini. Jadi saya menjadi orang nomor 1, saya ketemu Kamita, saya ketemu Karyana. Even pun Karyana awalnya nggak tertarik bisnis ya. Nah, Karyana ini saat ini sudah shogun. Dan di sini sudah bisa membuktikan juga kami samurai, Karyana shogun. Jadi bisnis ini bisa banget ya, tim kita itu nyalip kita sebagai leadernya. Grace suatu saat bisa nyalip mamanya lah ya, karena Grace kan masih muda ya. Jadi karena saya di level nomor 1, Karyana ada di tim saya. Kalau saya mikir nanti Karyana join dulu, saya nomor 5. Jadi mungkin Karyana nggak ada di dalam bisnis ini. Jadi teman-teman yang diundang itu joinlah hari ini juga. Tanpa mikir panjang ya. Terserah mau yang 3.550 jadi Ruby atau mau sekitar 12 jutaan lebih ya. Atau bahkan mau 28 juta atau mau 60 juta kayak orang Irian sana, Papua ya. Joinnya besar-besar. Karena lebih baik teman-teman pasang dulu ya, kita anggap aja sudah punya toko dulu ya. Maka karena kalau kita sudah punya toko, maka tokonya Kak Riana itu ada di dalam tim saya ya. Tadi Kak Riana itu dengan 6 miliar bonusnya ya, beliau dalam waktu 3 tahun itu profitnya 6 miliar. Saya dalam waktu 2 tahun, ya anggapnya 3 tahun juga ya, tapi 1 tahun pertama itu saya sebetulnya masih pemakai aja. Itu ya anggap hitungannya 2 tahun, saya dapat bonusnya tuh 2 miliar. Itu biasa aja. Dulu Karyana tuh menjadi legenda. Sekarang ada lagi legenda AFC namanya Herti Sitorus. Dalam waktu 1 tahun 5 miliar teman-teman. Itu ya teman-teman ya dari saya ya. Singkat kata nanti hubungin pengundangnya teman-teman. Pasti di dalam bulan suci ini beliau punya niat baik untuk membuat teman-teman lebih sehat, lebih sejahtera, tanpa pikir panjang. Joinlah di bisnis ini, bisa mulai dari Ruby, bisa mulai dari Diamond. Nanti akan diceritakan lebih jelas tentang marketing plan-nya. Oke, intinya kalau teman-teman join Ruby, teman-teman tetap dapat bonus, tapi kalau teman-teman join Diamond, hasilnya lebih banyak ya. Oke, begitu Kakak Riana dan Grace, terima kasih. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anis untuk sama-sama, Kak. penjelasannya. Dua-dua. Ya luar biasa banget ya untuk tadi penjelasan mulai dari produk terus kemudian juga kepada marketing plan. Abang Kakak, teman-teman yang di sini boleh tahu dong tolong di kolom chat yang belum join untuk masuk ke dalam AFC siapa sih? Boleh? Nggak apa-apa, sampaikan saja silakan di kolom chat. Sampaikan gitu dari mana gitu, silakan. Yang belum bergabung di AFC siapa kira-kira? Silakan di kolom chat ya. Sambil saya mau nanya sama Kak Grace kembali ya, Kak Grace ya. Bu Anis terima kasih ya Bu Anis tadi untuk penjelasannya. Oke Kak Brinet juga belum ya, Kak Brinet belum. Kak Brinet baru tahu untuk, oh ya Pak Ani boleh dibuka Pak untuk mic-nya ya, mungkin kita akan ngobrol sebentar. Kak Brinet dapat informasi dari mana Kak untuk acara hari ini, Kak Brinet? Oke, Kak Brinet dari Bekasi. Dapat informasinya dari mana, Kak Brinet? Yang lain silakan ya, yang memang belum bergabung, yang belum join, silakan di kolom chat ya. Kita juga ingin tahu nih, ini program seperti ini bermanfaat nggak ya? Gitu.
Oke, Kak Brinet dari temennya di IG dan kemudian Kak Brinet ada di Zoom ini. Thank you ya Kak Brinet sudah ikutan ya. Untuk teman-teman yang lain juga yang belum bergabung, kira-kira siapa? Kita ingin tahu nih, ini sambil juga kita nge-review ya teman-teman ya. Kita sudah beberapa kali melakukan kegiatan ini ada manfaatnya atau enggak? Kalau nggak ada manfaatnya nggak diterusin lah gitu ya. Kita cari yang model yang lain. Ada lagi yang belum bergabung. Oke, di Kalteng dengan Kak Ika Sriani. Oke, oh diajak sama Mbak Santi. Oke, mudah-mudahan buat abang dan kakak yang belum bergabung setelah kita dengar acara hari ini membuka mata banget ya. Kak Grace aja di Palangkaraya anak SMA gitu loh. Anak SMA aja bisa mendapatkan seperti itu. Kak Grace, hai Kak, masih on ya Kak ya, Kak Grace? Masih. Oke, Kak Grace mau tanya dong Kak, Kakak mostly yang dalam timnya Kakak itu usia berapa Kak Grace? Rata-rata nenek-nenek semua. Oke, rata-rata nenek-nenek semua ya. Oke, dan it's okay ya Kak. Nenek-neneknya juga oke, leadernya adalah seorang anak muda gitu. Iya, Kak Grace itu support nenek-neneknya gimana Kak? Mereka lebih banyak pemakai atau kemudian juga mereka menjalankan bisnis Kak Grace? Make dan bisnis. Oh, ada yang jalanin bisnis juga? Ada. Oke, Kak Grace, Kakak waktu lagi menyampaikan tentang marketing plan kepada mereka seperti apa Kak? Supaya kita dapat gambaran Kak. Kalau yang menjelaskan itu biasanya mama. Oh, oke. Iya. Jadi Kakak yang buka di awal gitu ya Kak ya? Iya, kadang selang-seling. Oke, Gitu. kadang selang-seling. Oke, teman-teman nih yang belum bergabung, kira-kira setelah mendengar tadi obrolan dari Kak Grace, obrolan dari Bu Anis, gitu ya, gimana nih kira-kira nih? Apakah ada rencana untuk bergabung atau gimana nih? Silahkan loh di kolom chat juga ya. Termasuk juga boleh yang tadi yang lainnya, tolong sampaikan di kolom chat. Apakah ada yang membawa prospek di sini, gitu ya? Kira-kira apakah ada atau belum ada gitu? Karena benar-benar kita pengen juga suasananya juga nanti ke depan kita rencana kan pengen sering kayak gini nih Kak Grace, biar kita bisa dapat banyak pengalaman, kemudian juga oke Kak Brinet, iya Kak Brinet katanya aku pengen biar punya tabungan yang banyak kayak Kak Grace ya. Oke, ya Kak Susanti ya. Nah, dengan seperti ini kita pengennya nanti terus nih Kak Grace gitu. Terima kasih banget hari ini Kakak sudah sharing. Terus kemudian juga kita udah dapet lah clue-cluenya. Tadi yang saya tangkap banget ya bahwasannya konsisten. Dan Senin sampai Jumat gitu loh. Sehari Senin sampai Jumat berapa orang Kak biasanya ketemu Kak? Kalau bicara orang. Kalau orang sehari biasanya 3-5 orang. 3-5 orang. Wow, sehari 3-5 orang. Kalau dari Facebooknya sendiri banyak nggak Kak yang ini Kak? Yang kemudian jadi ikutan Kak? Ada. Ada juga ya? Oke. Oke, teman-teman, ini saya buka ya, hanya 1 kali, untuk tanya jawab karena sudah jam segini. Silahkan bagi yang ingin bertanya secara langsung kepada Kak Grace dan kepada Bu Anis, saya berikan kesempatan kepada 3 orang. Pak ini boleh dibantu ya untuk open mic ya Pak, jika ada yang raise hand ingin bertanya langsung. Silakan. Jangan malu-malu. Ini mumpung ketemu sama 2 orang nih, yang satu adalah yang sudah menjalankan. Oke, dari siapa nih? Halo. Saya Ibu Dwi. Halo, selamat Ya, sore. sore. Saya Ibu Dwi Ningsi dari Tangerang. Oke, Bu Dwi Ningsi, silakan mau bertanya pada siapa? Ya, ini boleh sama Bu Ani sama Kak Grace deh. Ini kan udah oma-oma yang bertanya. Jadi kalau misalnya untuk live di Facebook tuh gimana sih caranya bisa orang-orang tuh tertarik gitu? Soalnya kayaknya kalau saya prospek itu kok susah kali buat mereka join. Terima kasih. Terima kasih Bu Dwi yang mengaku oma-oma masih muda gitu juga. Kak Grace pernah live nggak di
Kak Grace pernah live di Facebook nggak Kak? Sering. Sering. Oke, Iya. gimana Kak katanya biar menarik Kak? Biasanya kalau mau kemana ini selalu branding di mobil itu ada Subarasi dan Mitsubishi gitu. Oh gitu. Hai Yang guys, sambil megang Subarasi Utsukutsu gitu ya. iya. Ini kita lagi mau jalan-jalan nih guys gitu ya. Dengan wajah ceria gitu ya. Nih wajahku kok kinclong, cingklong. Iya. Oke, kayak gitu ya caranya. Gitu, Oma Dwi. Kalau ada acara LOP juga bisa disiarkan langsung kayak Bu Herti Sitorus kan dia kalau setiap acara siaran langsung Oh, Siaran gitu. langsung LOP ya. Ya. Berarti Oma Dwi harus sering datang LOP, Oma Dwi. Oke. Thank you, Oma Dwi. Terima kasih juga Iya, buat Bu Kak Anis mau Grace. menambahkan? Tetap semangat ya, yang luar biasa. Thank you, Makasih. Oma Dwi. Bu Anis Ya, mau Mbak menambahkan Dwi. untuk live? Iya. Mbak Dwi, itu kita tetanggaan loh, di Binong ya. Saya di Iya. Islamik. Oh Saya ya? di Villa Ilhami, Islamik. Oh, boleh dong minta nomor kontaknya, Bu. Aku mau jumpa-jumpa juga ada teman-teman di apa namanya tuh? Ada perumahan yang deket Islamik. Aduh, lupa deh. Halo. Yang Saya deket ya. Kelapa Dua. Iya, Kelapa 2. Itu nomor saya ya, Mbak Dwi. Saya chat. Oke, Panggil Mbak aja. terima kasih. Aku Nama screenshot dulu. saya. Hilang. Hilang. Ada di chat ya? Ada di Oke, chat. oke. Oke, terima kasih Bu Anis. Iya, jadi kalau live Facebook, saya belajarnya sama tuh dari Herti, karena Kak Herti itu kan pas di Turki bareng ya sama saya, sama Mbak Wani. Jadi, tapi saya juga langsung praktek sih, langsung praktek pas di Turki ya langsung live Facebook gitu. Nah, bedanya kalau Herti itu memang sehari itu bisa 7 sampai 10 kali live Facebooknya. Dari mulai bangun tidur, dari mulai dia belum mandi, sampai dia mandi, nanti dia makan. Jadi benar-benar apa adanya. Kadang kakinya naik, kadang dia pakai sarung, kadang makannya lagi muncrat. Pokoknya dia benar-benar menampilkan diri apa adanya. Dari tidak ada penonton sampai sekarang kalau Kak Herti itu live Facebook, itu ya penontonnya teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, saya sih dengan lihat Kak Herti itu juga melakukan live Facebook, tapi belum bisa sampai sehari 10 kali ya. Paling itu sehari 1 kali 2 kali. Nah, kalau secara algoritma Facebook, kenapa kita penting live Facebook? Karena dibandingkan kita posting foto ataupun misalnya kita posting video pun, tapi kalau live Facebook itu yang langsung itu kita akan menjangkau jumlah orang yang lebih banyak seperti itu. Jadi ceritain aja sih. Kadang-kadang saya jalan kemana, kadang-kadang ada Subarasi, kadang-kadang ada Utsukushi, tapi selalu cerita aja. Atau kalau saya, karena saya jadi trainer, lagi melayani klien juga saya ceritain gitu. Barusan acara ini pun saya live Facebookin ya, tapi semalam saya punya acara di Miracle, saya nggak ingat live Facebookin. Jadi gitu, Ibu Dwi, semoga membantu dan bisa ketemu karena kita deketan. Oke, terima kasih Bu. Oh iya, Terima aku ngucapin kasih. terima kasih juga ya sama Kak Tantri di Papua ya. Itu foto barengnya dikirim di chat. Terima kasih, kita udah pernah ketemu di Papua dan sekarang ketemu lagi di Zoom. Makasih Kak Tantri. Yang Oke, pertanyaan kedua silakan. Siapa yang ingin bertanya langsung? Saya Bu. Silahkan. Dari siapa ini? Saya Hafiz. Ya, Saya ingin bertanya sama Kak Grace. baik. Halo Kak Grace. Halo Hafiz. Kak, saya mau tahu Kak Grace itu downline-nya ada yang masih di bawah umurnya Kak Grace atau sepantaran gitu enggak? Ada. Itu caranya prospek gimana ya Kak? Soalnya saya juga masih kelas 2 SMK. Wow, Bang Hafiz 2 SMK ke Bang Keren. Hafiz. Sesuai Keren. Ya, gimana Kak? prospek aja boleh ketemu orang tua gitu. Habis itu bawa kalau misalnya mamanya habis juga menjalankan
bawa mama Hafiznya biar nanti saling ngomong sama mama teman gitu. Jadi mama otomatis kan kalau kita menyarankan ini loh, saya aja apa namanya, gimana ya, bikin anak saya gabung di sini gitu. Anak ibu juga gabung di Oh, sini iya, iya, supaya iya. berpenghasilan juga gitu. Oke, Kak. Siap. Gitu. Kalau Terima kalau kasih, Kak. kalau kita ajak yang masih seumuran kan uang masih di orang tua gitu. Iya, benar. Heeh. Iya, Kan iya, saya iya. juga udah banyak ngajak teman, cuma kan belum kesampaian ke orang tuanya. Lebih banyak kan yang usianya lebih senior dari saya gitu. Ajak ketemu sama orang tua gitu. Iya, Kak. Kalau Siap, bisa orang tua makasih. yang diajak bisnis, soalnya kan orang Iya, tua kan kalau ada cuannya pasti mau lah dia menjalankan gitu. iya. Oke, Kak. Makasih, Kak. Ya, Ya, sama-sama. makasih ya Bang Hafiz ya, tetap semangat. Wah, keren nih. Iya, Bu. Mudah-mudahan menjadi Makasih. next-nya kayak Kak Grace nih ya. Amin. Ya, Saya mau Amin. Nanti nusul. iya, amin segera menyusul 1 hari 1 juta luar biasa. Oke, yang terakhir siapa yang mau bertanya silakan sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini, silakan. di sini aku Satu ada lagi, ya ada Kak lihat Selin. di Ya gimana Kak Selin, silakan Kak Selin. Iya, selamat siang, Grace. Iya. yang Ya, boleh? Oke, ya saya mau tanya ke Grace-nya langsung. Pada saat Kak Grace untuk join di AFC itu dari Mama yang untuk menawarkan Grace atau Grace yang menyerahkan diri ke Mama? Saya mau dong seperti itu. Karena kan kalau misalnya namanya anak ya, itu kalau tanpa faktor dari dorongan dari support dari orang tua pun ataupun memang orang tua yang menggembar-gembor. Tapi kalau misalnya anaknya sendiri nggak mau kan nggak bisa juga gitu. Nah, siapa yang pertama kali duluan tawarin? Mama yang langsung ke Kak Grace atau Kak Grace yang menawarkan diri ke Mama? mama yang nyuruh ke Grace gitu. Mama yang nyuruh. Dan harus bisa menjalankan bisnis katanya. awalnya Kak Grace mau? Nggak ngerti sama bisnis. Oh, berarti ini karena Mama, berarti ini apa ya, maksudnya mendengarkan apa kata Mama ya, seperti itu ya? Iya, karena kita juga pernah mencoba kan, maksudnya banyak namanya mahasiswa dan juga anak-anak gitu. Bahkan misalnya anak kita sendiri pun kita sendiri nggak bisa nyuruh dia untuk ini, meskipun ini duitnya banyak kan di sini, berarti harus dari si anak ini sendiri dong yang cinta pada keluarga, bantu Mama gitu ya? Oh gitu. Bantu Berapa Mama. lama, berapa bulan akhirnya Grace bisa akhirnya berhasil gitu loh sampai capai ke prestasi untuk mobil ini gitu. 2 tahun. Oke, berarti prosesnya untuk ini 2 tahun ya, berarti bukan dalam waktu singkat dong ya kan? Iya, karena awal-awal setahun pertama nggak terlalu menjalankan karena kan sibuk sama ujian SMA tuh. Soalnya baru tahun 2022 lulus. Tapi kamu luar biasa loh. Oke, thank you ya Grace ya. Iya. Sukses ya, makasih ya. Amin, sukses juga. Oke, thank you Kak Selin ya. Saya jadi kebayang ya. Kalau kita kan kalau secara umum kan ditanya nama, tempat tanggal lahir, tinggal di mana, penghasilan gitu ya. Tapi kalau anak SMA kan belum ada ya kalau tentang penghasilan. Mungkin ke depan juga kalau untuk anak SMA ditanya penghasilan karena sekarang luar biasa. SMA, SMK juga udah mulai berhasil. Teman-teman kembali mengingatkan lagi nih, ini terutama yang bagi belum join ya. Wow, ayo jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan ini ya. Bukan nakut-nakutin teman-teman, silahkan juga browsing ya di internet bahwasanya sekarang tambah lagi beberapa perusahaan startup yang tutup. Perusahaan startup yang memang jumlah karyawannya itu besar-besar. Kita sebut ada apa? Ada Sayur Box, ada Shopee, ada Ajaib, ada GDID, dan juga beberapa pengurangan di Shopee. Itu yang perusahaan startup yang memang luar biasa. Belum lagi untuk perusahaan-perusahaan yang lain. Terus kemudian apalagi bahwasanya juga yang tadi disampaikan misalnya contoh ngambil franchise dengan tadi biayanya yang nggak sedikit ya, biayanya bisa dikatakan ya besar ya, puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliar-miliar, sekarang juga sudah banyak yang gulung tikar.
Saya tidak menyampaikan bahwasanya itu tidak baik ya, tapi teman-teman bisa membaca situasi lah ya dengan keadaan Krismon seperti ini. Sementara tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Anis, ini pilihan untuk bergabung hanya modalnya sedikit banget ya. 3,5 atau mengambil yang 10 atau 10 jutaan atau mengambil yang 21 jutaan silahkan. Yang mana dengan modal segitu hanya sekali dibayarnya, terus kemudian bisa mendapatkan manfaat langsung dari produk, bisa dapetin ya kesembuhan bagi yang sakit, kemudian membuat wajah makin glowing dan sebagainya itu jadi nggak ada yang sia-sia. Berbeda dengan bisnis yang kita bangun, yang mana juga kita harus mikirkan nanti runningnya kayak apa. Belum lagi juga untuk bicara tentang pegawainya, kemudian juga tentang nanti rukonya dan sebagainya, sewa tempat dan sebagainya. Jadi ini worth it banget nih. Bisnis kayak gini nih nyari di mana-mana deh silakan. Nah, jangan sampai nanti telat ngambil keputusan. Tadi sepertinya juga disampaikan oleh Bu Anis ya. Beliau padahal sebenarnya tadinya awal hanya sebagai pemakai ya Ibu ya. Tapi kemudian ada yang bergabung, di bawahnya ada Kak Mita, terus kemudian juga ada Kak Riana yang sekarang membernya 20 ribuan. Wow. Coba kalau misalnya waktu itu misalnya Kak Riana bergabung bisa di atasnya Kak Riana, berarti Kak Mita kan juga akan mendapatkan keuntungan ya dari Kak Riana. Kalau misalnya bayangkan tidak jadi bergabung saya Kak Mita gitu, ternyata di bawahnya ada Kak Riana, itu kan sayang banget. Tadi ada yang pairing, ada bonus dan sebagainya, jadi nggak dapet. Kita nggak pernah tahu nih teman-teman di bawah kita itu kayak siapa orangnya gitu ya. Jadi ayo deh, bagi yang belum ada uangnya kumpulin segera. Ini mumpung lagi ada THR kan ya. Udah pada nyampe belum THR? THR udah nyampe kan? Jangan nanti cuma lewat aja gitu, lewat assalamualaikum, terus kemudian nggak ada yang disimpan kalau bisa ya teman-teman ya. Bismillah ya, mudah-mudahan bisa. Selain tadi juga bisnisnya keren, manfaatnya luar biasa produknya, dan bonus jalan-jalan ya Kak Grace ya. Kapan lagi coba menikmati cruise, terus apalagi Kak Grace sudah dapat Dubai ya Kak ya? Kakak juga Dubai. dapat trip Dubai ya kalau nggak salah ya Kak Grace ya? Ya, tapi nggak sempat berangkat soalnya ujian. Aduh, nggak sempat berangkat karena ujian. Baiklah, karena kakak adalah seorang siswa ya. Nah, teman-teman juga ini masih ada kesempatan buat teman-teman yang bergabung sekarang. Ini masih ada program nih, programnya keren banget sampai tanggal 2 Juni. Bisa jalan ke Korea. Nah, ini nih, terima kasih nih Pak nih ya. Bisa ke Jepang. Ayo, kalau ke Jepang sekarang berapa kalau berangkat sendiri? Nah, di sini dengan mengumpulkan cuma 21.600 BV, bisa umroh ya, bisa umroh juga, bisa Holy Land bagi teman-teman yang Nasrani, dan juga bisa jalan-jalan ke Korea cuma 10.800 BV. Apa sih BV itu? Nanti tanya ya sama teman-teman atau sahabat yang mengajak bergabung ke sini ya, yang ngasih informasi tentang ini. Ini luar biasa, dan saya spill dikit nih, kalau perjalanan sama AFC itu nggak kaleng-kaleng. Ya, kalau misalnya kita jalan sendiri, apalagi backpacker, aduh capek deh ya. Kita nggak tahu nanti di sana kayak apa, belum keamanannya, belum lagi nanti makanannya repot, belum lagi nanti tempat tinggalnya kayak gimana-gimana, belum lagi nanti mau jalan kemana-kemana, aduh repot deh. Kalau ini kalau udah incredible nih, makanya judulnya Incredible for Destination Trip. Kalau udah jalan-jalan sama AFC, duduk manis aja, siapkan kamera yang terbaik, ya, pilih pose-pose yang paling oke untuk kemudian di-upload ya di sosial media. Oke, sementara sekian dulu ya dari kita. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Grace Febia Putri. Boleh dong kita berikan applause kepada Kak Grace. Semangat ya Kak Grace. Ini Kak Grace bener-bener tadi pulang kuliah banget. Langsung diajak untuk Zoom. Terima kasih juga buat Bu Anis. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan buat Bu Anis yang sudah luar biasa sharing dan selalu menyemangati buat kita semua. Teman-teman tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah hadir, juga yang sudah membawa membernya dan calon member ke sini. Semoga ini bermanfaat ya teman-teman ya. Salam untuk keluarga terdekat, stay healthy, dan yuk kita sama-sama sukses di AFC. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, izin live ya. Silakan. Izin live juga. Makasih Ibu Anis. Oke, terima kasih Ya, ya teman-teman. Ya, makasih teman-teman.